tadi. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Denny Purwana MS, Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2004-2013, Profesor Dr. Josianto yang sangat kami hormati, dan para wakil rektornya waktu itu, Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Farudin Arba yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Suryadi yang kami hormati, yang sekarang menjabat selaku Ketua Program Studi Manajemen Doktor Program Doktor Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana yang sangat kami hormati. Para dosen Program Doktor Manajemen Pendidikan UNJ yang kami hormati, dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Marilah bersama-sama kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, ridhonya, dan limpahan rahmatnya hari ini kita dapat menghadiri satu seminar yang istimewa ini, yang sangat penting ini, yang digagas oleh teman-teman program doktoral manajemen pendidikan program pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf, izin untuk mewakili Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin MSI, hari ini tidak bisa hadir karena beliau hari ini sedang berada di Universitas Lampung, Unila, untuk satu forum rektor penguat karakter bangsa. Untuk sekali lagi mohon maaf, izin saya untuk mewakili beliau. Hadirin yang kami muliakan, peserta seminar yang sangat istimewa ini, kami menyampaikan UNJ patut bersyukur bahwa pada tahun 2021 ini UNJ memanen berbagai prestasi. Diawali dari tahun 2020, UNJ menempati peringkat 20 dari seluruh PTN di Indonesia, dari pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berikutnya UNJ dalam evaluasi yang baru saja dilakukan melalui SAKIP mendapat predikat A dari Satuan Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. A itu dapat diinterpretasikan memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan akuntabel. Berikutnya dalam Liga IKU, dari seluruh PTN BLU, UNJ masuk 10 besar, dalam hal ini peringkat 8, belum bisa masuk ke 5 besar, tapi bersyukur. Dan yang patut dibanggakan adalah di awal tahun 2021 ini, UNJ terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Badan Akreditasi Nasional atau BANPT. Dan baru saja disampaikan oleh Prof. Dedi tadi bahwa 8 program studi di pasca sarjana terakreditasi internasional oleh AKAS dari Jerman. Berikutnya saat ini sudah submit 12 program studi dari sains dan teknologi untuk mengikuti akreditasi internasional dari ASIIN. Mohon doa, dukungan, dan semangat dari para hadirin dan para pecinta Universitas Negeri Jakarta untuk UNJ semakin unggul dalam rangka menuju satu visi bereputasi di kawasan Asia. Para hadirin sekalian yang kami hormati, peserta seminar dan para narasumber yang kami muliakan. Menarik tema seminar yang diangkat pada saat ini, bagaimana membangun satu sistem pendidikan yang bermutu di abad 21 ini. Tantangan yang begitu berat. Tentu teman-teman di dalam perkuliahan sering mengutip tentang VUCA, satu keadaan yang penuh ketidakpastian, perubahan yang begitu cepat, satu keadaan yang kompleks, satu keadaan yang tidak pasti, dan keadaan yang sangat ambigu. Ini dipengaruhi oleh satu perubahan teknologi, dipercepat lagi dengan kondisi pandemi. Satu hal yang tidak diduga-duga dan apapun sangat terjadi. Untuk itu ini memberikan tantangan yang begitu besar bagi siapapun, terutama dunia pendidikan. Seperti sampaikan Pak Direktur tadi, bagaimana menyiapkan atau membangun sebuah negara yang unggul. Negara yang unggul hanya bisa dikelola oleh sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul dihasilkan dari pendidikan yang unggul.
Pendidikan-pendidikan yang unggul hanya bisa dikelola oleh pendidik-pendidik yang unggul. Dan pendidik-pendidik yang unggul hanya dihasilkan dari LPTK yang unggul. Universitas Negeri Jakarta yang dulu IKIP Jakarta tahun 99 mendapat perluasan mandat menjadi Universitas Negeri Jakarta dengan tetap mengemban misi sebagai LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Maka UNJ bertanggung jawab untuk menyiapkan pendidik-pendidik unggul dalam rangka menghasilkan generasi unggul untuk membangun generasi unggul. Perlu kita yakini bersama, hanya negara-negara yang memuliakan pendidikan, negara-negara yang memuliakan dan guru, yang memuliakan pendidikan dan guru, itu yang unggul. Tahun 57, Amerika sebagai sebuah negara superpower terkaget-kaget pada saat Rusia meluncurkan Sputnik. Tidak diduga dalam suasana perang dingin itu, Rusia ternyata sudah meluncurkan pesawat ruang angkasa. Amerika sudah menyiapkan, ternyata terlampaui oleh Rusia. Pada sidang Senat di Amerika, seorang senator Kennedy melemparkan satu pertanyaan, what's wrong with American classroom? Apa yang salah dengan pendidikan di Amerika sehingga Amerika tertinggal oleh Rusia? Pernyataan dari senator itulah yang menjadikan kebangkitan atau reformasi pendidikan di Amerika. Nah, Indonesia kapan reformasi itu? Sampai saat ini Indonesia masih memiliki paling tidak 5 permasalahan pendidikan, terutama guru. Untuk di Indonesia ini, di saat yang bersamaan PISA kita juga masih rendah, terutama dari negara-negara tetangga kita di ASEAN pun kita masih di bawah. Permasalahan-permasalahan yang terus-menerus disampaikan dan nampaknya juga tidak segera teratasi adalah kekurangan guru. Kekurangan guru. Kita ini masih kekurangan guru. Pendidikan tinggi LPTK menyiapkan guru, tapi pemerintah kadang-kadang ceroboh di dalam mengangkat guru. Maka terjadi mismatch, ketidakcocokan. Waktu itu kuliah ingin menjadi insinyur, kuliah di IPB, tetapi karena sulit mendapat kerjaan, mengambil akta, akhirnya diterima menjadi guru. Dari teknologi pertanian akhirnya mengajar biologi, masih agak dekat. Tapi kalau dari teknologi pertanian akhirnya mengajar sejarah atau mengajar bahasa Inggris, ini yang kapan Indonesia akan bermutu? Ini dampaknya akhirnya jadi mismatch, ketidakcocokan. Dan dampak berikutnya adalah juga di bawah kompetensi akan di bawah rata-rata. Guru-guru tidak kompeten. Berikutnya lagi masih ditambah underkualifikasi. Kualifikasi guru minimal S1. Di daerah-daerah terdepan terluar tertinggal, Indonesia ini masih banyak memiliki perasaan guru yang belum berkualifikasi S1. Jadi sangat banyak, dan oleh karena itu dalam seminar ini menarik bagaimana kita akan menyiapkan sebuah pendidikan yang bermutu di abad yang penuh tantangan ini, dan oleh karena itu menjadi tantangan yang menarik bagi para manajer pendidikan untuk menemukan satu sistem manajemen pendidikan modern dan adaptif. Kenapa harus adaptif? Ke depan eranya era digital, ke depan eranya era mengurangi sumber daya manusia. Apa yang dilakukan dengan kondisi-kondisi yang penuh tantangan semacam ini? Seperti disampaikan Prof. Dedi, tantangan abad kompetensi abad 21 dan berbagai tantangan-tantangan yang serba digital, serba teknologi, serba high-tech, dan akan tergantikan oleh berbagai teknologi. Akan lahir dan sudah mulai diterapkan sekarang ini adalah kecerdasan-kecerdasan buatan. Beberapa profesi akan beralih. Bagaimana dengan pendidik? Bagaimana dengan manajemen pendidikan? Silahkan dikupas tuntas dalam seminar dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa saat ini. Sekali lagi atas nama pimpinan universitas, kami menyambut baik seminar yang digagas oleh mahasiswa program doktoral di bawah kepemimpinan Dr. Suryadi, dan semoga seminar ini memberikan manfaat bagi UNJ, bagi dunia pendidikan, dan terutama dalam pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Dengan seizin Bapak Ibu, seluruh peserta seminar sekalian, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar tentang quality education in 20th centuries ini secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat dan sukses. Selanjutnya izin pamit untuk memimpin rapat di sebelah. Terima kasih banyak Bapak Dr. Toto atas sambutannya dan sekaligus juga telah membuka secara resmi acara seminar hari ini. Bapak Ibu hadirin boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah untuk acara seminar kita hari ini. Dan Bapak Ibu yang berada secara virtual juga bisa berpartisipasi dengan mengklik lambang claps hand yang sudah ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, hari ini tibalah waktu yang sangat kita nantikan, yaitu seminar di sesi pertama. Namun sebelum kita memasuki seminar sesi pertama ini, saya ingin menginformasikan kepada seluruh peserta seminar, mohon untuk jangan lupa mengisi absen. Jadi mengisi absen itu selama 2 kali. Yang pertama isi absen jam 11 dan isi absen kedua jam 12.30. Baiklah Bapak Ibu hadirin, telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber pertama dan kedua kita untuk sesi yang pertama ini, yaitu Ibu Insinyur Suharti, MA, PhD, selaku Sekjen Kemendikbudristek Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya pagi Ibu. Dan juga narasumber yang kedua yaitu Ibu Nahdiana, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Nahdiana. Oke. Selamat pagi. Pagi Ibu. Baiklah Bapak Ibu hadirin, seminar sesi pertama ini akan dimoderatori oleh Ibu Widyastuti, SPD, MPD. Beliau merupakan pengawas Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan beliau juga merupakan salah satu mahasiswi program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kalau begitu langsung saja saya serahkan sesi seminar pertama ini kepada beliau. Baiklah Bapak Ibu hadirin, marilah kita sambut bersama moderator kita Ibu Widyastuti, SPD MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta seminar yang berbahagia pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu peserta seminar yang berbahagia, pada sesi satu ini kami menghadirkan seorang narasumber yang hebat dan sangat luar biasa, yaitu yang saya hormati Ibu Insinyur Suharti, MA, PhD. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Republik Indonesia yang akan memaparkan materi tentang arah dan tantangan pendidikan Indonesia, yang tentunya materi ini akan sangat penting bagi kita semua, terutama bagi kita khususnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia, terutama pada masa pasca pandemi, memiliki berbagai tantangan dan isu kritis yang harus segera kita hadapi, kita selesaikan, dan kita tuntaskan menuju Indonesia 2045 untuk membentuk manusia yang unggul, berbudaya, serta penguasaan iptek secara optimal. Baik Bapak dan Ibu peserta seminar yang berbahagia, mari kita menyapa narasumber kita pada sesi satu ini. Assalamualaikum Ibu Suharti, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan Ibu karena Ibu telah berkenan hadir dan bergabung pada seminar pada pagi hari ini. Mohon izin Ibu untuk membacakan biodata Ibu sebelum menyampaikan paparan materi. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Narasumber kita pada
pagi hari